nanti biar ada itu. Baik. Selamat malam semuanya buat teman-teman yang bergabung. Dr. Dian Permatasari, spesialis gizi klinik. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Iya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. iya, ini rata-rata kader semua ini. Oke. Ya, ini apa namanya, penggerak ya, semua masyarakat tergerak oleh karena COVID ini ya. Yang varian baru Omikron, tapi tidak tertutup kemungkinan, saya nggak tahu nih Dok, Delta juga ada ya Dok ya, mungkin ya variannya ya. Makanya yang penting kita hati-hati sajalah seperti itu. Baik, mungkin satu hal yang kemarin saya pernah bicarakan Dokter, tentu tentang bagaimana Omikron hidup dengan ya istilahnya berdamai dengan Omikron ya. Kemarin juga yang hadir pada malam ini, mungkin karena ini malam ya, sempetin lebih banyak pulang kerja capek, tidur juga ya. Tapi banyak juga yang masih terlambat di jalan tadi, ngasih kabar ke saya. Selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung, dan juga buat teman-teman yang kemarin bergabung bersama saya dengan Dr. Allen ya, spesialis paru, responnya cukup banyak juga ya. Nah, Dr. Dian, tentu ini sekarang gejala yang dialami oleh pasien-pasien Omikron tentunya yang lebih ke arah tenggorokan sakit ya, terus juga badan itu kayak gimana gitu ya, kayak ditusuk-tusuk katanya ya. Nah ini tentu lebih banyak kita isoman di rumah ya, karena memang mau ke rumah sakit juga ini teman-teman juga takut juga, tetapi ketika gejala berlanjut ya tentu ada peranan kader, satgas yang di samping sekeliling kita, itu sangat penting, Dokter Dian. Nah, mungkin Dokter Dian nanti bisa menceritakan, karena keahliannya di bidang gizi, tentunya apa sih makanan yang boleh dan harus dihindari, karena terkait dengan hal-hal yang kita alami tanpa mengurangi esensi perbaikan gizi, tentu meningkatkan imunitas ya Dok ya. Mungkin seperti itu. Dok, mungkin ada slide atau paparan yang mau dokter paparkan, monggo Dok. Sudah jadikan co-host Dok. Silakan Dok. Baik, terima kasih atas kesempatannya Dokter Hadi. Ya. Saya sudah diundang untuk ke podcastnya Dokter Hadi, keren banget nih Dok. Coba share screen ya Dok. Ya, monggo. Bisa Dok? Bisa. Oh ya, sudah. Belum sebentar. Ya oke, sudah Dok, tinggal dibesarkan Dok. Ya. Oh ya, ini Dokter Dian ini tugasnya di RSU Tangerang Selatan ya, Hermina Ciputat dengan Bunda Ciputat ya. Ketua PDGKI Persatuan Dokter Gizi Klinik se-Banten. Beliau ini ketuanya nih, teman-teman sekalian. Silakan Dok, saya bacakan. Enggak. Baik. Mungkin dibesarkan bisa Dok, izin? Ya. Ya. Sudah terlihat Dokter? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam ibu-ibu dan bapak-bapak, para kader. Mungkin di sini juga ada teman sejawat. Selamat malam dokter-dokter semua. Terima kasih sekali lagi Dokter Hadi. Saya sudah diundang untuk berbagi ilmu, berbagi informasi ya. Tentunya pada saat ini kita sedang menghadapi kembali gelombang ketiga, namun dengan varian yang berbeda. Di sini berdasarkan kompetensi saya ya saya akan menjelaskan atau berbagi info mengenai asupan sehat saat isoman COVID-19. Perkembangan ini sampai kemarin yang sore ini saya belum update, ternyata selalu bertambah
setiap harinya. Kemarin itu hampir di 38.000, dan kita juga pasti tahu sendiri dan mengalami sendiri bahwa yang semakin kena udah makin ke lingkaran mendekat kita ya. Ya mudah-mudahan kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah, tentunya juga dengan usaha menjalankan prokes ya, prokes yang 5M, 10M, dan berpola hidup sehat tentunya. Varian Omikron ini memang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya karena penyebarannya yang memang lebih cepat namun gejalanya ringan. Nah, gejalanya ringan ini bukan berarti kita mengabaikan gejala tersebut, tapi pada orang-orang dengan resiko tinggi, pada geriatri khususnya, kemudian pada orang-orang dengan komorbid itu tetap akan beresiko untuk lebih berat, bahkan kematian. Sudah ada beberapa yang meninggal, tapi memang orang-orang tersebut adalah yang dengan geriatri, dengan komorbid, atau dengan tidak vaksin atau belum ada riwayat vaksin COVID sebelumnya. Nah, karena memang gejalanya ringan, maka memang sebagian besar ini disarankan untuk melakukan isoman mandiri di rumah atau isolasi terpusat jika memang rumahnya tidak bisa untuk isolasi. Ya, jadi memang harus isolasi menggunakan jasa telemedicine ya. Dan saya rasa telemedicine yang saat ini amat sangat bisa berjalan dengan baik ya, karena di sekitar saya yang kena itu sebagian besar mendapatkan obat-obat yang dari Kemenkes itu ya, dan lumayan cukup lengkap walau nggak semuanya, nggak setiap orang dapat obat yang sama, ada yang dapat antivirus, ada yang enggak. Nah, saya juga nggak tahu itu bagaimana mereka cara membagi-baginya, tapi intinya isoman mandiri di rumah yang sudah kita ketahui bersama bahwa sebenarnya penyakit virus itu bisa sembuh dengan sendirinya ya, hanya dengan istirahat, meningkatkan imun, pola makan yang baik, makan yang sehat gitu ya, itu seharusnya memang bisa sembuh. Kemudian kenapa juga harus isolasi mandiri? Karena supaya beban rumah sakit tidak seperti pada saat waktu Delta, karena memang jenis virusnya berbeda, gejalanya pun berbeda, memberatnya pun juga berbeda. Rata-rata memang yang dirawat di rumah sakit sekarang memang benar-benar di screening dan benar-benar memang dipilih, yaitu pasien-pasien dengan gejala sedang plus komorbid ya, di atas 45 tahun yang komorbid. Nah, itu sebenarnya di pedoman tata laksana COVID-5OP yang terbaru sudah ada syarat-syaratnya mana yang harus dirawat, mana yang harus isolasi mandiri. Ya, kemudian isoter juga di setiap wilayah saya rasa sudah ada tempat-tempat isolasi terpadu. Oke, nah ini saya ambil dari pedoman tata laksana 5OP yang terakhir bahwa memang pada yang sekarang gejala COVID-nya itu tanpa gejala dan sebagian besar dengan gejala tapi ringan, hanya seperti orang batuk pilek, nyeri tenggorokan gitu ya, begitu di swab langsung positif. Nah, karena gejala ringan tentunya harusnya isolasi mandiri. Tadi obat-obatannya ya tentu saja antivirus ya kalau dapat gitu ya, kalau untung dapat, kalau enggak ya nggak dapat gitu ya, tapi terutama vitamin-vitamin ada. Kemudian obat-obatan suportif atau simptomatis ya, kalau yang demam diberi obat demam, kalau batuk obat batuk, pilek obat pilek gitu ya. Begitu juga pada saat di isolasi terpusat yang asimptomatis, obat-obatannya hampir sama. Nah, mau gejala asimptomatis, tidak ada gejala ringan, isolasi mandiri di rumah atau terpusat, tentunya harus ditambah dengan nutrisi asupan yang baik ya, karena kita ketahui bersama bahwa asupan seimbang, bergizi seimbang, bervariasi itu salah satu cara untuk meningkatkan imun ya. Apa yang harus dikonsumsi? Kira-kira nanti kesimpulannya sih semua ada di sini ya. Nanti akan saya terangkan sedikit satu persatu. Intinya adalah gizi seimbang, kemudian makronutrien yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein masuk, kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan tentunya harus diperbanyak. Lemak juga tetap harus ada, tapi lemak yang seperti apa yang dipilih, karbohidrat seperti apa yang dipilih gitu ya, dengan berbagai bahan makanan sumbernya. Ya, selain makanan, tentunya ada aktivitas fisik yang harus dilakukan setiap hari, senam-senam olahraga ringan, ada pajanan sinar matahari atau berjemur, dan harus tidur cukup. Saya awali dengan bagaimana perubahan pola asupan di masa pandemi. Nah, kita tahu sendiri bahwa pada saat
dimulainya pandemi, dimulainya juga kegiatan, sebagian besar kegiatan di dalam rumah, ya, entah itu sekolah, yang kantor, yang kuliah, ya, ibu rumah tangga yang setelah hari-harinya di rumah, ya dia makin di rumah, ya. Nah, tentunya itu akan merubah kebiasaan kita. Ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah, termasuk juga adalah kebiasaan makan. Ada dua, ada yang memiliki pola makan yang jelek, ada yang rubah pola makannya menjadi pola makan yang lebih bagus. Tentunya dia berusaha sekali supaya jangan sampai terkena COVID, jadi saya harus memperbaiki cara makan saya gitu ya. Ada dua macam. Nah, yang A ini adalah pola makan yang berubah menjadi buruk selama di COVID ini gitu ya. Karena stres, banyak baca berita-berita yang mungkin malah tambah bikin stres ya, atau berita-berita negatif, begitu banyak media sosial, kemudian mendengar di grup semuanya kalau nggak semoga cepat sembuh, kalau waktu Delta ada yang semua berita duka gitu ya, banyak yang membuat orang menjadi stres, sehingga banyak orang stres yang larinya ke makan ya. Banyak orang-orang yang bekerja WFH, school from home, kuliah dari rumah, karena hanya di rumah saja dan duduk, ya habis itu ditemenin oleh makanan ya. Makanan-makanan yang dipilih adalah makanan-makanan yang tinggi lemak jenuh ya, tinggi lemak jenuh, kemudian tinggi makanan-makanan manis ya, minuman-minuman suplemen, minuman-minuman kemasan, minuman-minuman hits, minuman-minuman manis saat ini gitu ya. Dan itu kan semuanya mudah didapatkan karena kita sekarang untuk mencari makanan diskonan tuh pakai jempol aja tuh makanannya udah datang sendiri tiba-tiba sampai depan rumah gitu ya. Nah, kemudian pada saat WFH, school from home, terjadi perubahan pola kerja, perubahan pola hidup, perubahan pola makan, jadwalnya termasuk, karena banyak yang datang ke saya waktu WFH malah kerjaannya makin banyak, rapat sampai tengah malam. Nah, dibandingkan pada saat mereka beneran kantor. Ini akan menyebabkan berat badan jadi makin meningkat. Berat badan menjadi meningkat, jadi obesitas. Nah, obesitas itu ternyata adalah terjadi sel-sel inflamasinya lebih banyak. Sel-sel inflamasi lebih banyak, akhirnya terjadi respon imun, respon daya tahan tubuh yang menurun, akhirnya lebih gampang terkena penyakit. Ya, selain itu pada obesitas juga pada makanan-makanan yang tadi tidak sehat ya, lemak jenuh, tinggi gula, ya, tinggi garam, itu akan terjadi perubahan mikrobiota di saluran cerna kita, terutama di usus. Ya, ususnya jadi lebih sensitif ya, dan perubahan atau gangguan di usus atau saluran cerna ini juga dapat menurunkan daya tahan tubuh atau respon imun kita turun, sehingga gampang juga terkena penyakit. Sebaliknya, yang tipe memperbaiki pola makan selama WFH ini, dia sadar bahwa saya di rumah pasti akan lebih akan lebih nggak banyak aktivitas gitu ya kalau kerja di rumah. Kemudian otomatis saya harus meningkatkan, karena di rumah terus harusnya saya bisa membagi waktu untuk olahraga gitu ya, paling tidak kan 30-60 menit, minimal 30 menit aja gitu ya olahraga. Kemudian memilih makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan dengan lemak tidak jenuh, makanan-makanan gulanya tidak tinggi, ya, banyak asupan vitamin mineral, banyak sayur, banyak buah yang dikonsumsi, sehingga yang terjadi akan sebaliknya dari yang tipe yang sebelumnya tadi saya ceritakan, ususnya jadi lebih baik, kemudian bakteri-bakteri yang di dalam usus juga pun baik gitu ya, saluran cernanya baik, terus sel-sel inflamasinya dia tidak meningkat selayaknya tadi yang mengalami peningkatan berat badan. Ya, berat badan juga terjaga dan otomatis akan menyebabkan peningkatan dari respons imun, imunitas meningkat dan tidak terkena penyakit. Ya. Sekarang hubungan antara obesitas dengan COVID ini sangat menarik. Ternyata kemarin pada saat Delta itu banyak sekali yang obesitas kena COVID, tapi gejalanya langsung sedang, berat, bahkan resiko untuk dirawat di ICU, risiko untuk pemakaian ventilator dan kematian justru banyak terjadi pada orang-orang obesitas. Ya, karena banyak yang tidak sadar bahwa obesitas itu adalah merupakan suatu penyakit. Obesitas tanpa penyakit penyerta, hanya obes saja, itu ternyata sudah merupakan suatu komorbid karena sel-sel lemak yang ada di dalam pada obesitas
itu adalah sel-sel lemak yang peradangan, sel-sel inflamasi atau sitokin. Ya, ini yang membuat orang obesitas dalam kondisi sehat aja dia sebenarnya sakit, ya karena ya ini banyak faktor inflamasi. Kemudian lemak-lemak yang terdapat pada pasien pada orang-orang obesitas ini dia ternyata menjadi reseptor dari virus COVID. Ya, jadi dia juga nempel. Ternyata COVID ini luar biasa, dia memiliki reseptor di seluruh tubuh dan seluruh organ. Oleh karena itu gejalanya juga sistematis. Semua organ dapat mengalami gejala untuk terjadinya COVID. Dan hasil-hasil penelitiannya sudah banyak nih di 2020-2021 bahwa orang dengan obesitas yang terinfeksi COVID-19 lebih berisiko tinggi terjadinya gangguan pernafasan lebih berat, perawatan di ICU, dan menggunakan alat bantu serta kematian. Jadi hati-hati yang obesitas mulai warning ya. Kemudian apa saja yang dapat membuat COVID menjadi lebih berat? Ya penyakit-penyakit komorbid yang sudah kita ketahui ya, penyakit ginjal, penyakit paru, ya, kemudian obesitas tadi saya tekankan kembali, kemudian diabetes, ya, penyakit-penyakit paru sebelumnya, PPOK, penyakit TB, bahkan orang yang merokok itu juga dapat membuat COVID lebih berat, ya, penyakit jantung, ya, itu yang akan dapat menyebabkan atau berkontribusi untuk terjadinya COVID yang lebih berat. Jadi memang peran untuk nutrisi itu berperan besar pada COVID-19. Ya, kurang lebih hampir sama seperti yang tadi saya telah sampaikan bahwa diet yang tidak seimbang, ya, diet yang tidak seimbang ini akan mengganggu sel-sel imun, ya, respon sel T, sel B terganggu ya, ini respon-respon sel imun, kemudian terjadi inflamasi atau peradangan yang lebih besar ya karena diet yang tidak seimbang. Kemudian terjadi karena sudah inflamasi ditambah badannya yang inflamasi ya akhirnya menjadi badai sitokin ya, yang badai sitokin kalau sel imunnya tidak membaik tentunya akan menyebabkan atau memperberat gejala-gejala seperti gagal nafas ya, gangguan berbagai macam organ ya, itu kalau sudah yang terjadi berat. Nah, kalau dengan diet seimbang itu nanti ada komposisinya ya, tapi semua dikonsumsi dengan bervariasi ya, tidak ada satupun yang spesifik gitu ya, pokoknya semua bervariasi seimbang dikonsumsi, itu tentunya akan memperbaiki sel-sel imun ya. Contohnya kayak vitamin A, C, B ya, besi, selenium ya, polifenol, antioksidan, protein, probiotik, ini dapat meningkatkan aktivitas neutrofil, kemudian selnya jadi lebih membaik. Ya, oke, jadi intinya kalau kita menjalankan diet seimbang pada saat kita terkena COVID, terinfeksi COVID, tentunya sel-selnya pun juga akan membaik, kemudian imun responnya juga membaik, kemudian virus-virusnya pun juga akan dapat pergi karena kita lawan dengan antibodi kita yang dihasilkan dari diet seimbang tersebut. Ini saya ambil dari panduan gizi seimbang oleh Kemenkes yang paling sederhana ya untuk gambaran dari gizi seimbang ya. Gizi seimbang ini kira-kira kalau kita taruh di dalam isi piringku ya kira-kira seperti ini ya. Dalam satu piring yang kita makan, setengah piringnya ini adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Setengah piringnya lagi terdiri dari karbohidrat dan protein atau lauk pauk ya. Protein bisa berupa protein hewani, nabati, silahkan dengan berbagai macam sumber ya. Kemudian karbohidrat pun juga berbagai macam. Kalau kita punya ada nasi ya, kemudian ada kentang ya, ada roti. Nah, tapi harus kita pilih mana yang sesuai dengan kita ya. Kemudian berapa banyak yang harus dikonsumsi. Nah, itu nanti juga ada sendiri sebenarnya hitungannya. Contoh dengan diabetes mellitus tentunya boleh mengonsumsi karbohidrat ini tapi ada hitungannya gitu ya. Nah, dari sini sudah jelas bahwa memang sayur-sayur dan buah-buahan itu harus dikonsumsi memang lebih banyak di setiap kita makan. Kalau orang Indonesia mah dibalik, nasinya yang separoh, sayurnya mungkin malah di sini ya, kemudian lauknya yang banyak. Jadi sebenarnya harusnya ditukar ya. Lanjut.
Sekarang sedikit saya mencoba menjabarkan satu persatu mengenai makronutrien dan mikronutrien. Jadi zat gizi itu ada dua golongan, makronutrien. Makronutrien itu karbohidrat, protein, lemak yang memang dibutuhkan dalam jumlah banyak, ya. Dan karbohidrat, yang mikronutrien. Mikronutrien itu vitamin dan mineral. Ya, walaupun dia mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi perannya amat sangat besar dan memang harus kita penuhi. Untuk karbohidrat tentunya dia yang paling banyak kita konsumsi ya, kira-kira 50-60% dari total kalori ya. Karena fungsi dari karbohidrat ini adalah sebagai energi kita. Karena karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita akan dipecah-pecah menjadi glukosa. Nah, glukosa itu yang akan kita gunakan sebagai energi kita untuk bekerja ya, dan lain-lain. Karbohidrat itu ada dua macam, ada karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Ya, nah hati-hati di sini untuk pemilihan karbohidrat. Ya, karbohidrat yang lebih baik dikonsumsi adalah karbohidrat kompleks, terutama untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan dan orang-orang dengan diabetes mellitus. Ya, karena di dalam karbohidrat kompleks ini tinggi serat dan untuk penyerapannya pun dia butuh waktu lama. Beda halnya dengan karbohidrat sederhana karena dia bentuknya dibilang sederhana karena dia bentuknya sudah merupakan glukosa, jadi begitu masuk tinggal diserap. Tentunya ini akan dapat meningkatkan kadar gula yang lebih cepat dibandingkan karbohidrat yang kompleks. Oleh karena itu, karbohidrat yang kompleks ini memang pilihan yang lebih baik untuk orang-orang dengan diabetes mellitus atau kencing manis. Ya, jadi karbohidrat sederhana ini asupannya harus kita batasi. Ya, kurang lebih sama dengan gula tambahan gitu ya, hanya sekitar 10% dari kebutuhan kalori harian. Untuk protein ini juga fungsinya banyak, kita sangat perlu, terutama pada saat kita sakit, karena fungsi protein ini adalah untuk perbaikan jaringan, ya, untuk perbaikan jaringan, untuk imun juga ya, tadi juga sudah disebutkan. Proteinnya ada protein hewani dan protein nabati, dua-duanya saling melengkapi. Tapi memang di protein hewani lebih lengkap, mengandung asam amino esensial yang memang kita perlukan oleh tubuh dan memang hanya didapatkan dari makanan. Jadi memang harus ada protein di setiap kita makan. Ya, perbandingannya sebenarnya 1:1 protein hewani dan protein nabati karena mereka memang saling melengkapi. Dan bersyukurnya kita di Indonesia protein nabati amat sangat banyak bahan makanan sumbernya ya. Ada tahu, ada tempe, di setiap rumah pasti ada. Kemudian protein hewani ya, telur, di rumah mana yang nggak ada telurnya, paling murah, paling lengkap ya, paling mudah disajikan juga. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mengonsumsi protein hewani, terutama pada saat kita sedang sakit. Untuk lemak, nah lemak ini menarik karena ada lemak baik atau lemak yang tidak jenuh, ada lemak yang jahat atau lemak yang jenuh ya, dan kolesterol. Ya, sebenarnya semua juga punya porsi masing-masing di dalam metabolisme tubuh kita, semua punya peran juga di dalam tubuh kita ya, karena lemak juga untuk pembentukan hormon dan lain sebagainya. Untuk energi juga lemak digunakan, tapi setelah cadangan glukosa kita habis, baru kita pakai lemak. Jadi lemak juga memang bisa digunakan untuk energi, tapi bukan yang utama ya. Lemak baik ini contohnya adalah lemak-lemak dari ikan ya, kemudian minyak ikan, kacang-kacangan ya, minyak zaitun, minyak canola, minyak jagung ya, dan alpukat ya. Alpukat ini memang terkenal adalah buah dengan lemak. Tapi jangan salah, lemak yang di dalam alpukat itu adalah lemak yang baik. Oleh karena itu kalau banyak yang tanya, kalau lagi menurunkan berat badan boleh nggak makan alpukat? Ya justru boleh, karena dia lemaknya adalah lemak-lemak yang baik. Nah, yang sebelah sini adalah makanan yang pasti juga kita makan sehari-hari, ya, di tiap rumah pasti ada. Sebagian besar orang Indonesia kalau ditanya sarapannya apa, gorengan. Oke, padahal gorengan ini adalah mengandung lemak yang jenuh, ya, lemak yang jahat lah ya. Kemudian makanan-makanan junk food, fast food, gitu ya, jerohan, terus santan-santan, makanan Padang dengan berbagai macam daging-daging dengan lemak, ya. Kemudian kolesterol dari kuning telur, ya. Ini memang menjadi masalah
di kita, ya. Kadang banyak yang bertanya, banyak yang takut gitu ya kalau mau mengonsumsi, kalau kolesterol tinggi nggak boleh sama sekali makan kuning telur. Nggak seperti itu juga, karena memang ada rujukannya, kolesterol itu masih boleh dikonsumsi, yaitu di bawah 300 gram per hari atau setara dengan 1 sampai 2 kuning telur per hari, jadi masih tidak masalah. Kemudian ada lemak juga yang terdapat di dalam makanan-makanan kemasan yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak terutama ya, yang suka ngemil-ngemil tuh makanan cemilan, itu adalah lemak trans. Ya, lemak trans itu lemak-lemak yang sudah mengalami suatu proses dari lemak yang tidak jenuh menjadi lemak jenuh untuk dimasukkan ke dalam makanan-makanan kemasan ini. Untuk vitamin dan mineral, ini adalah mikronutrien, tentunya harus kita penuhi karena dia juga sangat berperan dalam metabolisme, kemudian juga beberapa vitamin dan mineral itu memiliki fungsi antioksidan dan juga untuk imunitas, sangat kita perlukan pada saat sekarang ini dari sejak pandemi kemarin ya. Harus dipenuhi sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dikeluarkan oleh Kemenkes, semua bisa download dari website Kemenkes. Dan WHO memang merekomendasikan untuk mengkonsumsi vitamin mineral dari buah-buahan dan sayur-sayuran itu 3-5 porsi per hari. Bagaimana cara makannya ya? Berarti setiap kita makan itu ada sayur buah ya, seperti di dalam isi piringku tadi, dan ada waktu untuk selingan ya, snack 2-3 kali per hari, itu juga boleh mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi ibaratnya adalah cemilan-cemilan sehat. Ya, kemudian ada beberapa vitamin dan mineral yang diketahui untuk dapat meningkatkan imunitas atau menjaga imunitas, yaitu vitamin A, C, D, E, zinc atau seng dan selenium. Tentunya vitamin ini sangat hits ya pada saat pandemi ini. Ini beberapa dari vitamin-vitamin tadi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Ini berbagai bahan makanan sumbernya. Ya, kalau kita lihat di sini berarti kita memang harus mengonsumsi berbagai macam bahan makanan sumber yang bervariasi setiap harinya atau setiap kita makan, sehingga kita mendapatkan semua nutrisi yang kita butuhkan dan semuanya bisa terpenuhi, gitu ya. Nah, bagaimana dengan kecukupan hidrasi atau air putih? Sangat penting sekali pada saat COVID ini juga, ya, karena kalau dehidrasi tentunya efeknya juga tidak akan baik. Pada dasarnya kebutuhan cairan itu 30-35 ml per kilogram berat badan per hari. Untuk lansia atau dengan pasien dengan penurunan fungsi jantung atau ginjal tentunya harus diturunkan ya 20-25 ml per kilogram berat badan per hari, tergantung juga dari klinisnya. Ya. Nah, pada pasien COVID ini dari Aspen disebutkan bahwa kebutuhan cairannya bisa mencapai 3 liter per hari, sehingga sebaiknya pada pasien COVID ini mengonsumsi air putih itu setiap jam, minum setiap jam. Ya, cairan yang di sini yang dimaksud adalah air putih, larutan rehidrasi oral atau seperti Oralit ya, dan juga sports drink atau minuman-minuman yang untuk olahraga. Bagaimana dengan asupan garam dan gula? Tentunya harus kita kurangi karena kelebihan dari garam atau natrium dan gula tentunya akan memberikan efek yang juga tidak baik untuk tubuh kita. Ya, nah dari rekomendasi Diet Dash ya dan American Heart Association, kebutuhan garam itu hanya sekitar 1 sendok teh setiap harinya pada orang dewasa. Satu sendok teh garam itu kira-kira hanya 2.300 mg natrium ya. Ini nanti kepentingannya kalau tahu berapa miligram natriumnya ini ada di makanan kemasan biasanya yang harus kita perhatikan. Kemudian untuk gula tambahan itu WHO menyarankan 10% dari kebutuhan harian. Kira-kira kalau dialokasikan ke perempuan, ini hitungan ini ya, hitungan AKG atau angka kecukupan gizi yang Kemenkes, kira-kira perempuan di Indonesia itu sekitar 2,5 sendok makan, laki-laki sekitar 3,5 sendok makan per hari ya untuk gula. Ini contoh gula-gula tambahan dan gula tersembunyi yang biasanya tidak kita sadari ya. Contohnya di makanan atau di minuman-minuman kemasan, minuman bersoda ya, minuman-minuman manis ya, jus-jus buah dengan tambahan gula.
ya memang segini kira-kira gula yang ada di dalam makanan minuman kemasan tersebut, ya. Lain halnya lagi dengan minuman-minuman coffee shop yang sedang merajalela di mana-mana, ya. Tentunya ada tambahan gulanya. Kalau tadi misalnya kita alokasikan dengan sendok makan, nah 1 sendok makan itu kira-kira 10 gram. Jadi kalau es teh manis saja dengan 23 gram gula berarti gulanya sudah 2,5 sendok makan, ya. Begitu juga dengan ini minuman-minuman dari coffee shop, ya, ternyata gulanya sekian banyak untuk dalam satu gelas atau satu porsinya, ya. Dan gula-gula tersembunyi yang ada di dalam saus-sausan. Ini jangan dilupakan nih, ternyata juga banyak yang nggak tahu. Makanya nanti kita belajar bagaimana untuk membaca label makanan. Ini dia. Ya, jadi di setiap label makanan, di setiap makanan kemasan itu ada label nutrisi, ya. Ada label nutrisinya. Kita bisa lihat satu persatu, berapa banyak kalorinya, kemudian berapa banyak lemaknya, terutama lemak jenuh, ya. Ini dia tadi, berapa banyak garam. Garam dan gula pasti ada di dalam kemasan, di dalam tulisan kemasan di makanan itu, ya. Jadi kita harus perhatikan benar-benar, ya. Kemudian bagaimana dengan kecukupan vitamin-vitamin dan mineral itu juga ada. Contoh mie kemasan, ya. Contohnya mie kemasan, kalau kita lihat di dalam informasi nilai gizi atau di labelnya, dalam satu mie kemasan yang isinya hanya mie gitu, ya, energinya ternyata kalorinya sudah 430. Hampir sama kalau kita mengonsumsi atau makan nasi beserta lauk. Perhatikan lagi adalah natriumnya atau garam tadi, ya. Tadi rekomendasinya adalah 2.300 mg itu per hari, ya. Nah, dalam satu mie kemasan aja ini udah kira-kira hampir 1/3 dari kebutuhan harian kita, ya. Belum lagi yang lain-lain, di rumah masak apa, kan pasti pakai garam, ya, nggak mungkin enggak gitu, ya. Terus ntar beli apa makanan jajanan dari luar yang kita nggak tahu labelnya gitu, ya, nggak mungkin makanan luar nggak dikasih garam dong, ya, pasti ada. Nah, jangan lupa, jadi memang 2.300 itu adalah kecukupan dalam satu hari. Contoh yang lain lagi, kemarin waktu pada saat COVID Delta, itu ada susu yang demikian hitsnya, ya, sampai di mana-mana habis. Susunya itu memang sebenarnya banyak ditemuin gitu, ya, cuma pada saat kemarin tuh habis. Padahal isi susunya apa sih kalau misalnya kita lihat gitu, ya. Kenapa dia begitu terkenalnya gitu? Karena dia menggunakan kata-kata yang susu steril, sehingga dia banyak banget diambil orang, kesannya itu susunya, oh memang bersih, memang segar, dan dia bergizi. Padahal kalau kita lihat dari labelnya, dibandingkan dengan susu kemasan yang lain, banyakan yang mana nih ininya, komposisinya? Untuk protein kurang lebih hampir sama, malah bisa lebih besar yang susu kemasan lain. Begitu juga dengan mikronutrien yang ada di sini, ya, yang ada di susu kemasan yang satu lagi lah yang tidak hits, ya. Dan di sini dia tidak mencantumkan, bisa jadi memang sebenarnya nggak ada gitu, ya, hanya susu sapi gitu. Jadi sebagai konsumen, memang berita-berita itu kemarin banyak sekali yang menyesatkannya, terutama tentang makanan. Ada susu, ada labu, ada macam-macam deh, ya. Pokoknya semuanya akhirnya jadi panic buying. Semua pengen beli, pokoknya bagus supaya nggak terkena, supaya cepat sembuh. Nah, fungsi susu di dalam harian kita, walaupun sakit atau tidak sakit, itu fungsinya adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan kalori harian. Kenapa? Karena di dalam susu biasanya zat gizinya sudah lengkap, praktis, dan mudah diserap, dan rekomendasinya adalah 1-12 per hari. Misalnya kita bisa makan 3 kali per hari dengan 2-3 kali selingan, dengan menu yang bervariasi, menu yang seimbang, sebenarnya susu itu tidak perlu. Ya, tapi kalau memang ada gangguan nafsu makan, makannya nggak bisa habis gitu, ya, misalnya cuma bisa habis 1/3 sampai setengah, banyak nih yang seperti ini, ya, akhirnya kita tambahkan susu, boleh 2-3 kali gitu, ya. Atau yang sama sekali nggak bisa makan, pengennya minum susu aja, susu bisa menjadi pilihan sebagai pengganti makan. Tapi jenis susunya juga kita harus pilih, tentunya harus susu yang tinggi kalori, ya, bukan susu kental manis, karena susu kental manis itu bukan susu
untuk penyembuhan. Justru dia isinya gulanya tinggi, malah salah gitu kalau kita minumnya untuk untuk penyembuhan susu kental manis. Ya, kira-kira contoh menunya seperti ini. Jadi kita makan 3 kali per hari ya, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kemudian juga ada selingan 2 kali, ya, selingan-selingan, pilihlah selingan-selingan yang sehat. Makan pagi, siang, malam sesuai dengan isi piringku tadi, bahwa setiap makannya mengandung karbohidrat, lemak, protein, ya, sayur-sayuran. Nah, ini contoh kalau sayurannya memang ya porsi yang ada di Indonesia seperti inilah ya, seringnya gitu ya, sayurnya lebih sedikit gitu. Padahal tadi kalau dari rujukan isi piringku, sayurnya harus lebih banyak ya. Saya ini hanya mencontohkan ya, seharusnya memang yang seperti isi piringku idealnya. Nah, pada yang terinfeksi COVID, boleh menambah porsi protein. Contohnya di setiap makan menambah 1-2 putih telur ya, supaya proteinnya, asupannya lebih tinggi, penyembuhan lebih cepat gitu ya. Kemudian tahu tempe nih misalnya kan lauk hewaninya udah ada ayam dan telur gitu ya, kemudian tambahin dengan nabati. Kemudian makan malamnya boleh lagi ditambah dengan putih telur. Untuk cemilan-cemilan sehat, kita boleh pilihkan, kita bisa pilihkan jus buah, kemudian biskuit-biskuit yang tawar, tanpa ada coklatnya, tanpa ada kejunya, ya pasti itu akan menambah gula, akan menambah garam, seperti itu. Jadi kita pilihkan yang tawar, atau biskuit-biskuit diet yang sekarang untuk biskuit-biskuit untuk diabetes, biskuit-biskuit untuk diet sekarang udah banyak dijual ya, tentunya itu gulanya juga sudah diatur. Kemudian boleh bubur kacang hijau, buah-buahan. Nah, buah-buahan ini kalau bosan dengan buah potong silahkan, boleh pakai jus, boleh diganti dengan salad buah, salad sayur, asinan buah, asinan sayur, silahkan. Tapi memang dasarnya adalah dari buah-buahan dan sayuran. Tapi hati-hati dengan saus-sausnya. Saus-saus dari salad dan asinan itu jangan terlalu banyak ya, percuma kalau kita sayurnya sedikit tapi sausnya malah yang lebih banyak. Akhirnya yang dikonsumsi justru lemak-lemak lagi yang masuk, lemak-lemak yang jenuh. Untuk susu, bila perlu memang boleh 1-2 gelas per hari ya, terutama untuk masa penyembuhan tuh ya, untuk menambah kalori gitu ya, kecuali bila memang lauknya ada yang kurang gitu ya, boleh menambah susu seperti itu. Dan jangan lupa air putih di 8-10 atau 12 gelas per harinya. Ini kira-kira kesimpulannya ya. Jadi asupan yang sehat itu yang seperti apa? Yang hijau nih yang yes, makan dengan jadwal yang teratur, 3 kali makan, 2-3 kali selingan, ya, memperbanyak karbohidrat kompleks, sayur buah dan protein, serta lebih memilih lemak tidak jenuh, mengonsumsi garam 1 sendok teh per hari dan gula tambahan 2-3 sendok makan per hari, memenuhi kebutuhan hidrasi 8-12 gelas per hari. Jangan lupa menjaga kebersihan tangan sebelum dan setelah makan atau saat memproses makanan, serta memperhatikan cara penyimpanan dan pengolahan makanan yang sehat. Kemudian yang dihindari atau yang jangan kita lakukan pada saat, yang jangan kita konsumsi pada saat kita terkena COVID, banyak mengonsumsi minuman kafein, makanan tinggi garam, atau makanan yang berproses tinggi, kemudian makanan-makanan yang mengandung tinggi gula, tadi sudah contohnya ya, jus buah dengan gula tambahan, minuman bersoda, minuman berkarbonasi, minuman kemasan, ya, makanan tinggi lemak jenuh, makanan tinggi kolesterol dan tinggi kalori, contohnya junk food, fast food. Kalaupun memang harus kita pesan online, ya pilihlah yang sehat juga, ya. Tadi sudah ada contohnya. Kemudian merokok dan minuman beralkohol, menghindari makan di tempat keramaian atau umum, dan jangan melewatkan waktu makan. Selain makanan atau gizi seimbang, tentunya selama COVID ini atau selama terkena COVID juga boleh harus melakukan olahraga, justru ya, olahraga ringan 30-60 menit per hari. Kemudian yang pasti jangan stres ya, jangan banyak baca kalau lagi kena COVID. Kalau perlu nggak usah nonton TV, ya nonton yang senang-senang aja, nonton film-film yang nggak usah mikir gitu ya, supaya kita rileks, nggak makin mikir mesti ini, mesti itu gitu ya. Dan tidurnya harus cukup. Kemudian tidak merokok dan tidak alkohol tentunya, dan selalu mengonsultasikan kepada dokter yang bisa kita gunakan saat ini adalah jasa telemedicine untuk yang isoman di rumah. Kira-kira seperti itu dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Dian. Ya, ini memang kalau kita dinyatakan positif COVID ya, saat ini pun dibilang ringan,
tentunya yang paling berat buat kita adalah stres ya. Ya, saya juga mengalami juga ya. Walaupun alhamdulillah ya, tanpa gejala sama sekali. Tapi juga cukup stresnya itu. Nah, ini tadi sudah banyak dokter terangkan tentang makanan ya. Bahkan sekarang mungkin saya banyak terima keluhan dari pasien ya, bahwa sakit tenggorokannya itu nggak bisa nelen malah dokter. Nah, ini kan yang penting itu kecukupan gizinya yang harus kita masuk. Padahal kalau dulu waktu tipe Delta ya, mungkin yang paling kentara adalah sesak napasnya. Kalau sekarang ini radang tenggorokannya mungkin ya dok ya, mungkin betul, dok. banyak. Nah itu nanti juga dokter bisa berbagi praktisnya nanti bagaimana. Nah untuk selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya langsung kepada Dokter Dian. Boleh ya dok ya? Ya silakan dok. Ya, Silakan Bapak silakan Ibu. Bapak Ibu siapa? Mau langsung aja nggak apa-apa ini. Silakan dibuka anunya mute-nya, silakan. Atau masih malu-malu nih, silakan berbagi pengalaman boleh nggak apa-apa. Ibu Iing kali ini sudah senyum-senyum, silakan di unmute, silakan. Masih di mute, masih di mute. Nah itu silakan. Ya. Dokter, aku mau tanya nih yang seperti dokter bilang tadi susu. Nah, aku cuma minum susu kambing, bagaimana itu dokter? Susu kambing, silakan dok. Ya, terima kasih pertanyaan Ibu. Jadi memang susu itu banyak jenisnya ya. Ada susu khusus yang memang tinggi kalori. Tinggi kalori itu maksudnya dalam setiap milinya itu mengandung kalori 100% atau 1 mili sama dengan 1 kilokalori. Jadi kalau kita buat itu susu 200 mili yang masuk sekitar 200 kalori. Ya, itu susu-susu yang untuk memang diformulasikan untuk orang sakit. Ya, saya nggak bisa sebut merek nih, tapi mungkin ibu-ibu bapak-bapak tahu ya. Nah, susu kambing, susu sapi yang jual di swalayan termasuk yang tadi saya tampilkan itu adalah susu-susu standar yang memang kalorinya bukan kalori yang penuh. Ya, jadi 1 milinya dia hanya sekitar 70-80 kalori. Memang fungsinya hanya untuk melengkapi. Jadi kalau selama ibu makan bagus 3 kali per hari makan dengan variasi seimbang, tapi ibu ingin menambah susu, ya susu kambing itu perlu, boleh dikonsumsi. Ya, nah kalau yang tadi seperti Dokter Hadi sebutkan seperti yang nyeri tenggorokan, radang sampai sakit nelen, berarti memang susah untuk mengonsumsi makanan-makanan yang keras, makanan padat, makanan lunak, itu kita bisa alihkan ke makanan cair. Makanan cair itu ya tadi susu-susu yang tinggi kalori ya yang memang dikhususkan untuk orang sakit yang sebagai pengganti makan supaya kalorinya terpenuhi. Nah kalau yang untuk radang tenggorokan yang sampai nggak bisa nelen, nggak bisa makan ini diberikan susu kambing atau susu sapi biasa, ini kurang tepat karena tadi kalorinya masih kurang gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, sekali lagi dok, aku kan ada bawaan diabetes nih. Bawaan memang mudah. Sudah kena. Beberapa tahun lalu ya. Beberapa tahun lalu saya sudah kena. Nah, saya kan disarankan tidak makan nasi, tapi saya makannya karena kalau saya makan sayur aja, saya itu pasti diare, gitu loh. Sayur tidak ada makanan padatnya, saya diare. Dan saya akalin pakai nasi jagung, gitu loh dokter. Ya. Gimana dok? Oke. Jadi nasi memang adalah salah satu contoh dari karbohidrat sederhana ya Bu, bukan kompleks. Karbohidrat sederhana tadi kalau yang digambar memang isinya madu, permen, coklat, donat gitu ya. Nah sebenarnya nasi itu termasuk karbohidrat simpleks sederhana. Mie juga termasuk karbohidrat simpleks, kentang pun juga sebenarnya karbohidrat simpleks ya. Nah tapi kalau nasi dikonsumsi bersama sayur, bersama lauk-lauk yang lain dan dengan porsi yang memang dianjurkan untuk pasien diabetes kan kira-kira hanya sekitar 75 atau 100 gram tuh setiap makannya atau sekitar 6 sampai 8 sendok makan
ya. Nah itu sebenarnya dia dapat apa ya, nggak bikin lonjakan gula lebih tinggi karena ya kita makan bareng-bareng, ada nasi, ada lauk, ada sayur. Beda kalau ibu hanya makan nasi doang. Kadang orang diabetes itu dia nggak makan nasi, tapi dia hanya dia ganti nasinya dengan singkong atau dia ganti nasinya dengan kentang, tapi nggak pakai lauk. Ya sama aja. Jadi sebenarnya hanya seperti makan nasi aja gitu. Nah, jadi untuk pasien diabetes itu boleh Bu konsumsi nasi, bahkan boleh konsumsi juga 3 kali per hari, tapi takarannya, porsi setiap makannya ya memang harus lebih sedikit dari orang-orang yang tidak diabetes. Gitu. Kalau orang yang tidak diabetes boleh nambah-nambah nasi, tapi kalau orang dengan diabetes tidak boleh nambah nasi, tapi dia boleh nambah lauk sama sayur selama fungsi ginjal masih bagus ya untuk lauk-lauknya. Tapi kalau sayur silahkan. Tapi ya itu tadi kalau ibu memang dan tiap orang itu berbeda-beda sensitivitasnya dan kecocokannya. Kalau memang ibu makan sayur terus-terusan diare, ya tentu saja sayur itu kan tinggi serat ya, pasti dia akan melancarkan buang air besar, beberapa orang juga nggak cocok, akhirnya jadi diare. Jadi makanya harus dikombinasi. Mungkin ibu juga harus memilih sayuran yang rendah serat, kayak wortel gitu ya. Jadi nggak terjadi BAB. Jadi kalau saya rasa harus seimbang. Ibu makan nasi silakan, tapi sekitar 6 sendok misalnya setiap makan. Gitu. Tapi sayurnya nggak boleh ketinggalan. Gitu. Jadi memang ada pola makannya. Kalau untuk orang diabetes memang ada menu khusus atau pola makan yang khusus gitu supaya dia seimbang. Ada lagi? Terima kasih dulu ya. Ya, Nanti kita disambung lagi ya. Ya silakan mungkin Bapak Ibu yang lain atau ada sejawat nih, banyak juga nih, ada beberapa dokter nih, Dokter Dian. Silakan. Selamat malam dokter. Ya silakan. Silakan siapa? Ayo, bapaknya atau ibunya ini silakan. Kalau di grup rame nih, kalau di sini agak-agak malu-malu ini. Silakan. Bapak atau ibu, teman sejawat silakan. Mumpung ada Dokter Dian ini, silakan. Ya kalau memang menelan sudah tidak bisa, radang banget ya terpaksa harus dirawat ya dok ya. Kalau ya. asupannya itu tapi ya. kalau selama masih bisa mengonsumsi makanan cair di rumah dengan full gitu ya, masih bisa dok. Apa makanan dok contohnya kira-kira kalau kita buat di blender atau nanti malah kalau jahilnya saya disedot gitu. Oh bisa dok ini. Kalau makanan blenderan gitu ya ibaratnya, ya makan blenderan itu kan nasi dan lauk pauknya, sayur, terus di blender gitu ya, terus kita makan. Pertama dari segi rasa pasti akan jauh berbeda dengan makanan biasa ya, pasti akan lebih nggak nyaman sih dari segi rasa. Kemudian kedua nilai kalorinya pada makanan blenderan ini pasti akan jauh lebih turun karena pada makanan blenderan kita menambahkan air lagi. Yang tentunya dapat menurunkan kandungan nilai gizinya. Gitu. Jadi saya sebenarnya lebih kalau untuk memenuhi kebutuhan kalori ya saya lebih cenderung ke full makanan cair yang dari susu formula yang untuk orang sakit itu gitu. Karena kalorinya kita jelas, kita bikin berapa takar, airnya sekian, ya kalori yang masuk segitu gitu ya. Ya, asal jangan kental manis ya dok. Betul, asal jangan kental manis karena isinya gula. Iya. Nggak boleh tuh Bu Iing ya. Diabetes kental manis. Bu Iing nih jangan bilang bawaan, kalau bawaan jangan dibawa gitu ya. Ada lagi silakan teman-teman. Bangga. Ini Pak Hartono, silakan Pak Hartono. Ini Pak Hartono silakan. Ya. Sudah di Selamat malam dok. Malam Pak Hartono. Dokter Dia, selamat malam. Ya. Nah ini saya kan sudah 2 hari ini flu, batuk pilek, terus kemudian hidung tersumbat, suara juga parau. Ini masih mending ada suara. Kemarin saya tidak ada suara. Ya. Sama Ibu sama Dokter Ellen kan 2 hari yang lalu ya dok ya? Iya. Hari Sabtu. Nah, setelah itu tuh saya nggak ada suara tuh dok. Jadi 2 hari ini. Oh, ini di rumah Pak? Itu, izin. Di rumah apa di rumah sakit atau di tempat isoman? Saya di rumah. Oh di rumah. Ya. Tapi kan istri saya dan anak-anak lagi isoman kan. Jadi kami tinggal serumah dengan yang lagi COVID.
Nah, hasil 2 hari ini, 2 malam ini saya tidak bisa tidur, ya, sampai pagi nggak bisa tidur. Tapi ya bersyukur hari ini saya masih agak enak. Kemarin tuh tenggorokan sakit banget, nggak enak banget, nggak enak sekali ya. Suara juga hampir nggak bisa keluar suaranya, sakit juga nolong. Saya khawatir kan, takutnya positif, maka kemarin saya antigen ya, puji Tuhan, alhamdulillah hasilnya negatif. Dan hari ini saya baru PCR untuk lebih memastikan. Nah, untuk kategori yang kondisi fisik kayak saya begini, Dok, apa sih asupan yang, ya tadi kan yang dokter jelaskan tuh adalah idealnya ya. Tapi kan buat orang awam seperti kami ini kan, ya maunya kan yang simple, maksudnya yang praktis gitu ya, praktikalnya ya. Idealnya memang bagus seperti tadi diuraikan. Itu apa sih yang dibutuhkan untuk orang-orang seperti yang seperti kayak saya ini? Tentunya kan banyak juga kan di luar sana kan orang-orang yang sekarang sedang mengalami flu yang berat seperti ini ya kan. Terus tenggorokan juga sakit gitu ya. Semoga ini juga bisa berbagi kepada yang lain ya. Gitu. Nah, kira-kira asupan apa yang praktis gitu ya, praktisnya ya, Dok. Yang paling utama yang saya butuhkan nih supaya proses penyembuhannya juga bisa lebih cepat, dan saya berharap juga besok hasil PCR juga negatif. Amin ya. Terima kasih, Dok. Sebelumnya. Kalau dari segi praktis, memang ideal tadi yang memang saya sebutkan ya, memang setiap kita makan walaupun kondisi sehat itu yang harus karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Dari segi praktis tentunya yang ada di situ adalah susu tadi Pak, susu yang bisa menggantikan asupan makan. Tapi susunya kalau memang Bapak nggak pengen ribet ya tentunya ya tentu harus susu tinggi kalori. Ya, kalau memang Bapak suka susu dan tidak ada masalah dengan susu, ya itu bisa menjadi pengganti makan yang praktis. Nah, di setiap rumah tadi saya bilang pasti ada telur. Nah, telur itu kan juga merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling lengkap. Ya, hanya sekadar tinggal diceplok atau tinggal didadar gitu ya, Bapak makan. Misalnya Bapak punya roti tawar ya, rotinya sebagai pengganti nasi itu Bapak bisa konsumsi. Buah yang gampang didapatkan banyak, maksudnya pepaya, semangka yang nggak musiman ya. Nah itu semua bisa Bapak konsumsi. Jadi prinsipnya pada saat COVID ini makan apapun boleh, tapi patokannya ya protein tinggi, sayur, buah gitu. Nah cara yang praktis ya tadi paling gampang adalah susu gitu. Kalau Bapak nggak mau yang ribet gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak mau makan lauk aja, terus hanya dengan buah ya nggak masalah juga karena itu ada buah juga karbohidrat kompleks gitu ya. Terus nasi, telur, nggak ada sayur, adanya buah. Ya udah buahnya dihajar lebih banyak juga nggak masalah gitu. Yang penting tetap makan 3 kali walaupun dalam kondisi sakit ya harus dipaksa memang. Karena makin kita nggak makan ya kondisinya pasti akan makin nggak bagus gitu. Jadi ke rumah sakit juga takut ya Dok ya. Ke rumah sakit juga takut. Masih bisa di rumah, memang di rumah. Sekarang anjurannya ya. Ya, tapi tetap terpantau. Kecuali yang benar-benar sama sekali nggak bisa makan sampai menjadi dehidrasi, nah itu ya mau nggak mau harus ke rumah sakit gitu ya. Tapi tetap terpantau ya Pak Hartono oleh para dokter ya. Terima kasih ya Dok. Mudah-mudahan aman ya Pak. Ya. Sampai PCR hari kelima. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan negatif ya besok. Amin. Amin Dokter Hadi. Terima kasih ya. Amin. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Pak Hartono, terima kasih ya. Ada lagi, silakan. Nah, ibu-ibunya kepada kemana lagi nih, ibu-ibu? Silakan. Di grup rame ini kalau di. Maaf Pak. Ya. Saya dari Bu Hilda, tapi saya nggak buka kamera ya. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan, Bu Hilda ya. Saya mau tanya nih Pak. Kan waktu dulu pertama kan saya nggak tahu, pertama nggak enak badan gitu, saya kirain sakit biasa, bagaimana kan. Terus nggak lama kemudian kan batuk. Nah itu saya mau tanya masa inkubasinya, misalnya saya bisa kerja lagi kurang lebih tuh berapa hari tidak menularkan orang lain gitu. Nah, misalkan 7 hari atau harus 14 hari atau 10 hari gitu. Kalau yang jenis ini berapa hari gitu Pak? Terima kasih ya. Ya, silakan Dr. Dian. Ya. Masa inkubasi nih pertanyaannya. Masa inkubasi sih kurang lebih hampir sama yang sebelumnya ya Dok ya, sekitar 1 sampai 3 hari.
Kemudian 1-5 hari, sorry. Kemudian kalau untuk masa isolasinya sekarang tergantung gejala. Bahkan sekarang kalau gejala ringan malah lebih pendek. Hari ke-5 ke-6 bila terjadi perbaikan gejala boleh PCR mandiri, kalau sudah negatif ya memang sudah dinyatakan selesai. Virus corona ini tidak akan di tubuh paling maksimal adalah 14 hari ya, Dok. Mungkin dokter-dokter di sini juga bisa menjelaskan lebih lanjut gitu ya, tapi sepengetahuan saya memang kalau isolasi tanpa gejala 10 hari sudah bisa selesai, dengan gejala 10 hari plus 3 hari bebas gejala, ya Dok ya. Tapi sekarang ada lagi yang terbaru, bahwa kalau hari ke-5 ke-6 sudah ada perbaikan gejala, boleh PCR mandiri, dan bila negatif memang sudah dinyatakan selesai. Tapi ujungnya tetap PCR ya, Dok. Betul. Kepastian. Ya. Ya, Bu Hilda, jelas ya? Jelas Pak, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Bu Dian. Boleh Ya, satu lagi, Dok? Ya, silakan Pak Hartono. Pertanyaan tadi Ibu Hilda. Ini kan anak saya kan juga sedang isoman ya di kosnya ya. Nah, dia itu sudah sekitar 10 hari. Dia itu nggak ada gejala apapun. Nah, waktu 2 hari yang lalu dia PCR masih negatif. Masih positif. Masih positif apa negatif? Masih positif. Ya, masih positif. Dan tadi dia info ke saya, ini sehubungan dengan Kemenkes ya, nggak apa-apa ya, ini internal ya. Nggak apa-apa. Kok jadi membingungkan? Karena anak saya ditelepon dari Kemenkes, karena mungkin karena riwayat hasil PCR-nya dia kan terhubung dengan Peduli Lindungi ya. Iya. Jadi ditelepon dari Kemenkes, nggak tahu bagaimana, pokoknya infonya yang dia sampaikan ke saya, kalau misalnya positif COVID, kemudian di hari ke-11 itu tanpa PCR pun katanya itu dipastikan sudah negatif gitu. Jadi sampai hari ke-11 atau sampai hari ke-13 saya antara itulah kira-kira. Jadi kalau memang tidak ada gejala apapun sampai hari ke-11, dengan sendirinya dianggap itu negatif, walaupun tanpa dibuktikan dengan PCR. Kemudian catatan di Peduli Lindungi juga akan terhapus dengan sendirinya. Maksudnya catatan positif tadi akan terhapus dan kita bebas bisa kemana-mana gitu ya. Karena catatan positifnya otomatis by system akan terhapus di aplikasi Peduli Lindungi. Apakah itu seperti itu ya, Dok ya? Karena ini ya membuat saya sih jujur secara pribadi orang awam ya agak bingung juga ya, kok bisa begitu ya? Apakah memang ada jaminan? Sementara ya anak saya sendiri sudah 10 hari itu sampai kemarin berarti 8 hari ya, sampai waktu dia PCR ya, itu tanpa gejala. Dari awal itu dia memang nggak ada terasa apa-apa, seperti kayak orang tuh nggak sakit. Dia tuh cuma pas antigennya tuh negatif. Jadi biasanya kan dia kalau bekerjanya banyak di luar, jadi tiap kadang dia nginep di kos, kadang dia pulang ke rumah. Biasanya sebelum pulang ke rumah dia antigen. Nah, antigennya ternyata positif. Nah, waktu tanggal berapa? Tanggal 31 hari sebelum Imlek ya, tanggal 31 berarti. Nah, kemudian tanggal 8 itu, karena dia udah 7 hari lebih merasa tidak ada gejala apapun, dia PCR. Tapi kenapa hasilnya masih positif gitu? Positif. Nah, hari ini kayaknya hari ini atau besok dia rencananya mau PCR lagi, nggak tahu nanti bagaimana. Nah, kok bisa begitu? Jadi pertanyaan saya, yang tadi tuh yang pemerintah, apakah memang betul seperti itu dengan sendirinya tanpa perlu harus screening lagi dengan PCR ya, gitu Dok. Dokter Hadi harus bantu saya, Dokter Hadi lebih ngerti kalau begini harusnya nih. Iya. Kalau sepanjang pengetahuan saya, karena memang Kemenkes juga rujukannya juga dari tata laksana dari 5 OP itu. Kalau dari 5 OP yang dari kedokteran paru, anestesi, penyakit dalam sama anak,
itu memang PCR follow up untuk yang tidak bergejala dan gejala ringan itu tidak diperlukan, Pak. Jadi memang dalam 10, tadi yang seperti saya sampaikan bahwa 10 hari tanpa gejala dan 10 hari plus bebas, 3 hari bebas gejala pada gejala ringan, itu memang sudah dianggap selesai. Karena dalam teorinya virus tersebut tidak akan menularkan lagi setelah hari ke-14 dan ibaratnya sudah selesai gitu ya. Nah, tapi memang setelah 14 hari itu masih ada yang positif. Nah, itu adalah sisa-sisa dari si virus-virusnya itu. Apanya ya? Bangkai-bangkainya lah ibaratnya seperti itu. Gitu. Jadi, nah untuk di Peduli Lindungi sendiri yang saya tahu memang begitu orang tersebut positif, itu dia akan langsung connect, dia warnanya tuh jadi hitam, nggak bisa kemana-mana karena dia memang sedang positif. Nah, di hari ke-15 itu otomatis dia akan menjadi hijau kembali. Sepanjang yang saya tahu begitu, beberapa saudara saya dan teman saya yang sedang isoman peduli lindunginya seperti itu. Nah, tapi balik lagi, nah pada saat kita PCR itu kita PCR-nya di mana, apakah dia langsung diupload atau enggak sama lab-nya, nah itu dia yang kita nggak tahu, ada human error-nya juga pasti. Yeah. Dokter Hani bisa tambahkan mungkin, Dok? Ya, sekarang memang setiap sentra PCR itu harusnya terkonek dengan Peduli Lindungi ya, Dok ya. Dan memang Omikron ini yang saya baca juga daya penularannya setelah 14 hari itu memang agak dianggap kesepakatan ya antara organisasi profesi yang tadi dokter bilang itu berdasarkan penelitian memang sudah tidak. Karena bayangkan kalau cangkang-cangkangnya itu Pak Hartono kayak semacam intinya itu sudah tidak aktif tapi tetap saja terdeteksi sisa-sisa daripada virus itu sendiri. Mungkin itu Pak. Jadi ya jangan takut mau PCR lagi silakan, tapi yang betul-betul terupload pada Peduli Lindungi. Saya pikir boleh Pak itu di PCR kembali, silakan. Kalaupun enggak, karena ini ketetapan pemerintah, yang penting mau menularkan, prinsipnya kan gitu ya. Saya juga akan menularkan orang lain dan saya juga akan tertular oleh orang lain. Kan begitu ya Pak ya, kemarin pelajarannya. Itu aja Pak Hartono ya. Nah, tambahannya gini Dokter Hadi. Waktu PCR pertama CT-nya 27-28 kalau nggak salah. Nah, sekarang waktu PCR kedua itu 21 Dok. Nah, itu perjalanan ininya. Biasanya saya juga dulu sampai 16. Pas gitu di PCR ketiga melesat tinggi ya, udah hampir di atas 30. Ya, tapi kalau tanpa gejala saya rasa jauh lebih aman. Yang penting kita tidak boleh menularkan oleh orang lain, tetap pakai masker kalau masa isolasi sudah selesai. Kan gitu ya Dokter Dian ya? Prokesnya yang paling penting. Paling penting. Ingat satu kali lagi terakhir boleh ya Dok? Boleh silakan. Ya sambil menunggu teman-teman yang lain ya, kan ini kan daripada vaksin kosong. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau misalnya contoh kayak istri saya ini kan besok kan hari ke-10 ya. Istri saya kan hari yang ke-10 udah isoman ya. Sejak pertama kali di positif. Nah, tadi kan hari ini kan PCR. PCR ya. Antigen udah negatif lah. Tapi ya kita udah PCR lagi kan. Habis antigen negatif kita PCR untuk memastikan. Hasilnya kan baru besok. Nah, seandainya besok itu hasil PCR-nya negatif juga, Dok. Apakah itu, dan 3 hari ini memang istri saya tidak merasa ada gejala apapun. Artinya di awal-awal ada gejala pernah demam, batuk pilek, gitu ya, lemas badan. Di 3 hari terakhir ini memang sudah tidak ada lagi gejala itu, Dok. Ya, tenggorokan juga udah nggak ada rasa apa-apa, maksudnya udah nggak ada rasa sakit, normal lah. Nah, apabila misalnya besok hasil PCR negatif, apakah itu bisa dipastikan memang negatif? Artinya dia tidak akan punya tingkat penularan. Ya, saya khawatir cuma ada cucu sebabnya di rumah nih yang kecil. Ya, gini Pak, mungkin Dokter Dian ya. Jadi masa untuk dia menularkan itu kan sudah ada di dalam masa 2 replikasi atau apa ya pertumbuhannya
di dalam 2 minggu itu, daya tular itu, Pak. Ya, tapi tetap kalaupun demikian prokesnya kan tetap harus dijaga ketat ya. Ini apalagi cucu ya. Nah, mungkin itu Pak, apalagi hasilnya udah negatif, ya tetap walaupun negatif kan kita memberikan makan pada cucu, nyuapin. Jangan pakai tangan lagi kalau bisa kita udah tinggalin lah ya. Ya pakai sendok atau pakai apa gitu ya. Mungkin itu Pak. Ini ada Happy Yunida ini. Silakan. Ini teman saya ini Happy Yunida, silakan dari SMA ini. Happy Yunida, silakan Ibu, silakan. Masih di mute nih ya. Ya. Malam Pak Hadi, malam ya, silakan. Dokter. Sorry, aku nggak buka kamera. Iya, silakan. Regarding yang tadi tuh soal orang yang udah pernah positif, terus PCR. Kan kadang kalau 14 hari PCR tuh masih positif, tapi kan istilahnya dianggap sudah selesai gitu kan ya, apalagi yang nggak bergejala atau segala macam. Tapi kalau kondisinya masih positif, terus dengan ketentuan penerbangan harus berangkat apa istilahnya harus negatif, itu ini berapa kali ya orang itu PCR baru bisa PCR terdeteksi itu negatif. Ini alasan PCR untuk flight ya ini biasanya ya. Biasanya kan gitu, kan ada yang mau berangkat misalkan dia ternyata dia fine aja sehat tuh, tapi masalahnya PCR-nya masih positif misalkan. Ya, padahal itu sudah 14 hari ya. Iya, itu sampai berapa kali ya dia harus PCR gitu dan berapa lama gitu loh jaraknya. Ya. Mungkin Dokter Dian silakan. Aduh, kalau sampai berapa kalinya saya nggak bisa memastikan ya. Kadang pun juga beda lab, beda hasil. Kadang juga ada yang seperti itu karena alat yang digunakan berbeda gitu ya. Ya kalau memang ada kepentingan untuk penerbangan dan orangnya memang mudah-mudahan ada uangnya gitu ya untuk periksa, boleh juga sih second opinion ke lab lain menurut saya gitu Bu. Tapi sampai berapa negatif kita memang nggak bisa pastikan. Bahkan ada yang bisa yang waktu Delta tuh sampai 3 bulan baru negatif, itu juga ada. Gitu. Tapi ya sebenarnya memang yang harus kita lihat memang adalah riwayat penyakitnya gitu loh. Kalau memang kita bisa jelaskan dan memang orang di bandara itu mengerti ya mungkin bisa clear ya. Tapi masalahnya apa dari Peduli Lindungi? Kalau Peduli Lindunginya udah berubah warna kan mestinya juga harusnya tidak terpatok dengan PCR gitu. Ya, istilahnya misalnya orang dengan ya istilahnya ada penyakit bawaan, mungkin memang sih kebetulan yang waktu kemarin ini kan ada family itu memang sampai 3 bulan stres dia. Iya. Tapi kalau memang yang benar-benar mengerti bahwa dalam 14 hari sebenarnya sudah tidak menularkan, sudah tidak ada virus lagi ya, sebenarnya ya harusnya sih bisa ya. Cuma memang kita susah ya menjelaskan ke setiap orang agar semua orang mengerti gitu. Iya. Maksudnya aku karena dengan kondisi kayak gitu, misalkan orang itu harus berangkat, padahal diri istilahnya so far sih istilahnya ya dia fine aja ya nggak ini gitu, dan sudah lewat 14 hari misalkan gitu. Betul. Tapi kenapa PCR kan ya itu, kalau PCR kan kalau CT-nya kan di atas 38 barulah dia negatif. Kalau masih di 35 kan masih positif terus gitu. Iya, CT-nya memang juga sebenarnya tidak bisa menjadi patokan sih. Atau yang paling memungkinkan adalah dengan memegang surat keterangan dari dokter yang merawat sih kalau saya. Ya. Nah kalau misalnya nggak tampak gejala gitu kan nggak ada yang dokter perawat segala macam. Ya, memang ini alasan administratif ya, Happy. Iya, betul. Ini agak kita susah juga kalau kayak gitu. Oke. Oke deh, makasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ini udah 1 jam lebih. Oh, Dr. Francesca Selly nih, silakan. Ya, malam Dok Hadi sama Dr. Dian. Oh iya. Ini berkaitan dengan yang Siti Dok, saya mau tanya. Kan sempat beberapa waktu yang lalu tuh lihat ada dokter yang menjelaskan mengenai nilai-nilai Siti tuh Dok. Katanya kalau udah di atas 21 ya kalau nggak salah ya. 21 sampai 28
0 sampai 12 itu invalid. Terus dia bilang kalau 21 sampai 30 kalau nggak salah ya itu tuh dalam masa penyembuhan gitu. Tapi kalau yang sudah di atas 31 itu berarti sudah sembuh. Nah itu benar nggak sih dok kayak gitu dok? Bisa kita jadikan patokan nggak maksudnya? Iya, sepanjang yang saya tahu CT itu tidak bisa menjadi patokan karena CT dari setiap alat di lab pun berbeda-beda dia ininya, range-nya gitu. Jadi memang agak salah kaprah juga sih sebenarnya kan CT ini harusnya tidak dikeluarkan, itu hanya punya lab semata sebenarnya. Tapi ya karena kita sudah keluar ya akhirnya orang-orang jadi berpatokan CT. Jadi kalau dari pengetahuan saya dan berdiskusi dengan teman-teman yang di patologi klinik yang megang lab, sebenarnya CT itu tidak bisa menjadi patokan. Sebenarnya seperti itu, ya. Mungkin Dokter Hadi setelah ini harus memanggil dokter patologi klinik nih menjelaskan CT. Iya, nanti saya akan nih. Ya memang dia jumlah siklus yang dihasilkan dalam mencari materi genetik virusnya itu sendiri. Betul, iya. Jadi memang juga alat juga berpengaruh. Memang ini sampel lendirnya juga di hari keberapa, ininya juga banyak sih. Baik, nanti saya panggil patologi klinik ya, Dokter Francisca. Sorry dok, jadi lebih baik kita patokannya 14 hari itu aja kali ya dok ya, daripada ngandelin CT ya dok. 14 hari dengan tanpa gejala atau gejala ringan gitu. Tapi harus betul-betul dihitung 14 harinya. Ya harus dihitung benar 14 harinya itu. Oke. Ada lagi? Silakan. Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan atau sharing? Silakan. Kita tunggu ini. Pak, kalau nggak ada, ada lagi. Ya deh, silakan Bu Hilda. Boleh saya lagi Pak ya? Boleh, silakan. Saya mau nanya apa jadi lupa. Nah, ini saya mau nanya kalau ini cara dapat obat dari Kemenkes itu kan saya ke lab, tapi saya memang nggak PCR sih, cuma antigen waktu itu. Nah itu waktu saya coba-coba nik saya kan waktu itu ditanya sama labnya ya. Iya. Tapi saya coba untuk dapetin itu kan saya dapat linknya katanya bisa dapat gratis dari pemerintah obat atau vitamin gitu kan. Nah itu saya coba niknya mau saya masukin tapi tidak terdaftar. Apa harus PCR ya dok? Untuk mendapatkan obat dari pemerintah itu. Dulu vaksin nggak? Vaksin Peduli Lindungi 2 kali. Iya, Kak, biasanya PCR itu ya. Nah, ini nih administrasi ini yang harusnya juga nanti saya panggil orang admin yang lebih ini ya, karena memang ini administratif daripada pemerintahnya sendiri, karena ini kan pemerintah betul-betul membantu ya. Dok, boleh tambahin dok? Silakan Pak Artono. Jadi gini, Hilda ini kan istri saya yang ngajak. Iya. Teman di gereja. Jadi gini Hilda, setahu saya hasil diskusi saya, ini kan selama 2 minggu kami mengalami begini, saya cukup banyak diskusi dengan teman-teman dokter ya. Nah, jadi terkait dengan Kemenkes itu, kesimpulan saya dari pembicaraan itu adalah kalau hasil PCR kita yang positif. Kalau misalnya baru hasil antigen yang positif, misalnya ya antigen ya, itu belum ngeling. Jadi kalau kita misalnya hasilnya PCR-nya positif, kemudian kita di lab yang terhubung dengan Peduli Lindungi, artinya itu akan tercantum di aplikasi Peduli Lindungi, itu by system itu langsung ngeling ke Kemenkes. Dan kita, si pasien itu akan mendapatkan WA dari Kemenkes dengan segala petunjuk-petunjuknya. Nanti ada 17 aplikasi yang kita boleh pilih, kayak misalnya Halodoc, apa segala macam. Dan nanti kita di situ bisa klaim voucher gratis untuk konsultasi telemedicine. Dari hasil konsultasi telemedicine itu nanti akan dibuatkan resep digital, dan setelah itu nanti akan dikirim dari Kimia Farma ke rumah. Saya udah alami, Sob. Ya. Jadi harus terdapat di NAR-nya ya, Pak ya. Di sistem. Hasilnya hasil PCR-nya, dari bukan misalnya kalau antigen belum.
Tapi Iya. kalau hasil PCR positif itu pada umumnya ya beberapa teman saya juga yang mengalami hal yang sama, ya seperti itu mereka langsung dapat. Ya, Ya, untuk anak jadi saya, istri saya juga dapat sih ya. jadi untuk mendapatkan layanan ini pasien harus melakukan tes PCR di lab yang telah Iya. terafiliasi Di lab, afiliasi di lab dengan yang sistem terdaftar. New All Iya. Record ya, NAR kemudian. Nah, Betul. itu Nah, contoh mungkin. kayak anak saya yang kecil, dia belum pernah PCR, dia baru antigen 4 hari yang lalu positif. Dia Belum nggak dapat bisa ya. apa-apa, nggak dapat WA apapun. Mm-mm. Nah, mungkin besok ketika kami PCR memastikan kalau memang misalnya amit-amit positif ya, kalau bisa jangan lah ya. Iya. Nah, baru kalau udah positif itu pasti. Kebetulan saya kan di Rumah Sakit Betsaida Gading Serpong, Dok. Iya. Mm-mm. PCR-nya di sana, jadi itu terkoneksi dengan Peduli Lindungi dan cepat gitu. Begitu ada hasilnya positif, PCR-nya langsung dia Ngeling ya Pak ya. pagi dapat laporan, kira-kira 2-3 jam kemudian langsung dapat WA dari Kemenkes. Baik. Wah, Ya, Bapak itu tambahan. pengalamannya bagus sekali ya untuk kita semua. Ya, ada lagi mungkin teman-teman? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya sekarang. Iya, Dokter Lani ya, silakan. Saya bukan Dr. Lani. pasien, saya Iya, silakan Dokter Lani. Saya teman dari ibundanya beliau. Oh, iya. Teman sejawat. Ya Dian. Ibunya Dian itu teman saya. Oh iya. Ini saya tadi di dalam grup ada yang menanyakan, apakah benar bahwa orang-orang yang yang terkena COVID itu tidak boleh makan yang diet karbohidratnya? Karbohidrat glukosa itu harus dibatasi. Apakah itu benar? Tadi saya agak terlambat, maaf. Jadi saya lihatnya juga udah agak buntut tadi ya. Saya tadi terlambat. Iya, silakan Dokter Dian. Iya, Dokter Dian. Terima kasih Tante sudah mengikuti. Iya, Mas, kurang 1/4 jam saya dapat di grup. Jadi saya pikir wah banget nih masih bisa ikut. Kebetulan tadi di dalam WA grup saya di RT-nya juga ada yang nanya begitu sama saya. Waduh, ya pada dokter yang ada gitu ya di dalam itu. Jadi saya pikir-pikir ya masih kontroversial gitu loh. Itu yang membuat saya agak bingung. Kalau dibatasi kenapa gitu? Oke. Ya, jadi pada COVID ini kan memang terjadi gangguan metabolisme karbohidrat seperti halnya infeksi. Infeksi itu pasti akan meningkatkan gula darah, terjadi hiperglikemi yang bersifatnya sebenarnya reaktif. Tapi kalau memang ditambah makanan-makanan yang tinggi gula, terutama karbohidrat yang sederhana atau karbohidrat yang simpleks, tentunya akan dapat lagi meningkatkan gula darah. Itu sebenarnya. Jadi karbohidrat boleh dikonsumsi, tapi karbohidrat yang kompleks tadi, seperti gandum, kacang-kacangan, sayur-sayur, buah-buahan. Dan kalau mau konsumsi, nasi memang termasuk karbohidrat sederhana, tapi ya memang dibatasi jumlahnya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau makanan yang tinggi gula, seperti tadi minuman kemasan, donat, coklat, ya permen, makanan-makanan yang seperti itu yang memang harus dikurangi. Tujuannya tadi supaya tidak menambah lagi hiperglikeminya. Banyak gula ya Dok ya. Itu kalau ada komorbid dengan diabetes ya. Kalau misalnya kalau yang normal pun atau pasien dengan obesitas yang memang dengan hiperglikemi reaktif, ya tentunya juga harus kita batasi. Oh gitu ya. Sekarang pertanyaan saya sebenarnya ini kebetulan ada Dokter Hadi juga ya. Saya ingin menanyakan sebetulnya itu virus ini di awal pandemi dikatakan bahwa virus COVID-19 ini adalah sebenarnya suatu jenis protein. Jadi dia bukan bukan makhluk hidup gitu ya. Apakah itu benar? Masih pendirian itu masih berlaku nggak sampai sekarang? Jangan Dok. Mungkin Dokter Dian aja deh. Lebih hafal dia. Iya. Jadi ini hubungannya dengan glukosa tadi. Sebab kalau misalkan dia itu bukan makhluk hidup lah, kenapa pula gitu harus dibatasi gitu? Paling tidak itu pertanyaan bodoh-bodohnya ya. Iya.
mewakili awam gitu ya. Jadi saya ingin tahu juga apakah itu hoax atau bukan sih sebenarnya kalau ada orang menulis begitu. Dan seringkali kan dia nggak dokter ya, jadi nggak tahu juga benar atau enggaknya. Nggak terlalu mendalami itu, tapi memang dia spike-nya itu merupakan protein. Yang saya tahu spike-nya dari virusnya itu memang merupakan protein gitu. Tapi ya kalau hubungannya dengan asupan karbohidrat tadi lebih ke arah hiperglikemia reaktif itu, karena infeksi pasti akan membuat gluconeogenesis, iya. Jadi menghasilkan glukosa yang lebih banyak gitu. Nah, arahnya ke situ. Kenapa harus mengurangi gula atau makanan manis? Karena juga gula-gula atau makanan manis itu adalah makanan-makanan yang proinflamasi. Makanan-makanan proinflamasi, kalau juga kita tambahkan lagi ke pasien yang sudah mengalami inflamasi, ya akhirnya jadi double-double tuh tante, kan inflamasinya jadi makin nambah bukan berkurang. Jadi makanan-makanan yang proinflamasi seperti gula, ya itu memang harus dikurangi. Jadi kita switch ke makanan yang anti-inflamasi itu tadi, lemak tidak jenuh, protein tinggi, kemudian vitamin dan mineral itu. Ya. Nanti saya kasih itunya tante, bahannya ya, materinya. Iya. Boleh. Posting ke saya ya, Japri ya. Oke. Ya. Oke. Nanti memang. Ada pertanyaan dari pasien juga sih. Ya, jadi makanya saya kalau masih kontroversial, saya juga mikir juga gimana mau jawabnya ya. Iya. Ini karena memang ada kesulitan tersendiri nih, Dok, untuk menjawab selain dokter ya, karena memang perbedaan antara virus dengan bakteri ya. Nah, ini yang harus kita jelaskan. Kalau kita mungkin rata-rata sudah ngerti, namun mencari kalimat untuk sampai mengerti pasien itu, nah itu terkadang membaca di Google juga Google banyak yang sampah ini, Dokter Dian, Dokter Feni. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Tentang makanan tadi saya bilang kan. Ya, betul ya. Dan kita sebagai klinisi nggak boleh kan menyesatkan. Oh iya, kita harus justru meluruskan ya. Gitu. Baik. Iya, betul. Apalagi ini kan penyakit baru ya sebenarnya, penyakit baru yang sebenarnya semuanya masih trial and error ya sebenarnya. Iya, kan. Betul ya, masih banyak yang belum banyak dimengerti ini. Yang dulu dianggap kayak misalnya obat-obatan itu yang dipakai, asitromisin sekarang nggak dipakai lagi katanya, iya, atau masih. Betul. Sekarang jadi vaksin atau apa? Ya, memang ini 1000 wajah ini, Tante. Ya. Baik. Nah, ini kebetulan ini bisa nanya. Iya. Baik, nanti ya aku ya. Iya, makasih. Terima kasih. Ya. Salam. Ada lagi? Ya. Salam buat mamanya. Ya. Ada lagi? Bapak Ibu, mungkin teman sejawat yang lain ya. Nah, ini udah 1 jam lebih nih, Dokter Dian. Ya, ini Dokter Dian mungkin udah ada kesibukan lain. Mungkin kita cukupkan saja, teman-teman semuanya. Waktu memang tidak akan pernah cukup untuk mengupas ya tentang COVID ini yang memang juga 1000 wajah ya julukannya Dokter Dian ya. Yang penting mungkin Dokter Dian bisa pesankan kepada teman-teman awam yang non kesehatan, bahkan kita yang bekerja di kesehatan pun bisa di klinik, bisa di rumah sakit untuk menganjurkan praktisnya tentang diet untuk yang kita pantau isomannya. Silakan mungkin Dokter Dian langsung memesankan aja. Kira-kira bagaimana tips-tipsnya itu yang dari ringkasan yang tadi. Intinya pada penyakit COVID ini adalah penyakit virus yang sebenarnya dia akan self-limiting disease, dan bagaimana caranya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tentunya salah satunya dan yang utama adalah dengan asupan gizi seimbang. Asupan gizi seimbang itu dalam setiap kita makannya mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Tentunya kalau kita terjemahkan ke dalam piring ya nasi, lauk pauk, sayur-sayuran ya, dan buah-buahan. Utamakan atau perbanyak di protein ya, bahan makanan sumber protein, sayur-sayuran dan buah-buahan, karena di situ
fungsi protein adalah untuk memperbaiki jaringan, melawan infeksi, begitu juga dengan vitamin mineral yang sebagian besar juga mengandung antioksidan untuk daya tahan tubuh. Selain asupan bergizi, dan tadi yang ada di yes dan no tadi ya, membatasi makanan tinggi garam, tinggi gula ya, makanan-makanan dengan lemak jenuh ya, kita gantikan dengan makanan-makanan lemak tidak jenuh, mengurangi gula, kemudian memilih sayur-sayur dan buah-buahan ya, lebih banyak ke arah situ, ditambah dengan olahraga, aktivitas fisik, tidak stres dan selalu berpikir yang positif, mudah-mudahan akan cepat segera sembuh. Kira-kira seperti itu, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Dian. Nah, ini ada yang minta materinya nih, Dok. Nanti mungkin bisa di-share ke saya, nanti saya share. Boleh, Dok. Nanti saya share ke Dokter. Oke. Baik. Dok, boleh nggak ada satu lagi, Dok? Sebentar, Dok. Oh, silakan. Wah, ini nambah nih, Dokter Dian. Silakan. Ini dengan kejadian yang aku alamin dulu kan, orang rumah pada positif, aku cuek-cuek aja, aku enggak, karena aku enggak ngerasain apa-apa, tapi buntutnya gara-gara aku telat PCR, akhirnya aku yang belakangan yang isoman 14 harinya, jadi kelamaan aku jadinya. Nah, bagusnya cepat PCR atau gimana ya? Karena kan pengalaman kayak aku nggak berasa apa-apa, nggak apa-apa, ya. Akhirnya aku telat ya PCR-nya belakangan gitu, karena aku juga nggak ada gejala apa-apa, nggak ngerasa apa-apa gitu. Terus orang-orang udah selesai isoman, aku baru isoman jadinya. Baik, kalau kita merasa ragu, Happy, lebih baik kita melakukan tes PCR. Ya, tes PCR itu adalah ukuran yang masih tertinggi ya, selain antigen ya, di antigen itu di bawahnya. Tapi kalau memangnya mau sekedar untuk mengecek ya antigen boleh, tetapi untuk yang ukuran tertingginya mungkin PCR, dan PCR juga bisa sekarang afiliasinya kepada Peduli Lindungi, penting buat perjalanan kita juga. Ini ya. Dok, dengan kondisi misal kayak sekarang kan lagi heboh lagi nih, ya kan, COVID-nya. Misalkan ada takut ketularan ya. Misalkan ada orang serumah atau gimana gitu, ada yang rasa-rasa yang badan, kita nggak enak badan, mendingan buru-buru PCR biar ketahuan gitu kan. Ya, betul. Kayak kemarin santai-santai, orang-orang udah PCR apa istilahnya ya, isoman udah selesai, malah isoman belakangan jadinya gitu. Makanya sekarang kalau bisa pilih hindari kerumunan juga labnya ya, Dok ya. Kan banyak itu sekarang. Tapi yang benar-benar tanya afiliasinya dengan Peduli Lindungi, karena itu penting buat perjalanan kita sekarang. Kita udah mengeluarkan uang, kita juga harus dapat manfaatnya juga, gitu. Baik, mungkin itu ya. Kita cukupkan. Baik, terima kasih. Mungkin ada sesuatu yang masih bisa kita jumpa di lain waktu. Mungkin nanti saya akan bicarakan tentang patologi, bagaimana labnya, patologi kliniknya. Nah, nanti nilai-nilai ininya ada ahlinya tersendiri. Mudah-mudahan tidak lama lagi saya akan buka lagi podcastnya. Baik, Dr. Dian Permatasari, spesialis gizi klinik. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Atas sharing ilmunya, dan mungkin nanti ininya bisa dikirimkan ke saya, nanti saya bagi melalui WA grup semua ya. Baik. Terima kasih. Tiada hal yang tidak percuma. Dari malam sudah sampai malam begini, hampir 1,5 jam kita melakukan sharing ilmu ya. Baik, mungkin saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih, Dr. Dian. Terima kasih, Dok. Terima kasih semuanya. Baik, saya stop ininya ya.